Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wizaratul Mafirah, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi Al-Quran. Baik, Al-Quran dan hadis adalah pedoman dari kaum muslim, sehingga tidak salah jika Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai standarisasi akhlak. Yang pertama, karena Al-Quran dan hadis mengajarkan tentang bagaimana kita bisa berakhlak dengan baik kepada sesama manusia, yang mana akhlak-akhlak ini sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, Al-Quran dan hadis juga mengajarkan tentang kebaikan seperti kejujuran, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial kepada masyarakat. Contohnya dengan saling bertegur sapa, saling menolong, dan juga saling bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sehingga Al-Quran dan hadis menjelaskan bagaimana kita berakhlak dengan baik yang sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, soalnya mengenai jelaskan 4 aliran faktor pembentuk akhlak dan pandangan Islam mengenai 4 aliran tersebut. Ada 4 aliran yang membentuk akhlak. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa akhlak adalah pembawaan sejak lahir, sehingga tidak ada campur tangan lingkungan yang menjadikan akhlak itu berubah. Kemudian ada yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa akhlak itu dipengaruhi oleh lingkungan dan juga orang tua, sehingga faktor pembawaan itu tidak mempengaruhi akhlak, yang mempengaruhi adalah lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi berpendapat bahwa akhlak itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor lingkungan dan yang kedua adalah faktor pembawaan. Jadi itu adalah campuran dari aliran nativisme dan empirisme. Kemudian yang terakhir ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme berpendapat bahwa akhlak itu awalnya dipengaruhi oleh pembawaan, tetapi seiring berjalannya waktu akhlak tersebut berkembang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh individu tersebut. Namun, Islam berpendapat mengenai akhlak tersebut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari faktor internal. Hal ini sesuai dengan aliran nativisme bahwa ada pembawaan sejak zaman lahir bahwa akhlak manusia itu sejak ditiupkan oleh ruh dari Allah itu semuanya baik. Kemudian yang kedua ada aliran dari eksternal atau sesuai dengan aliran empirisme, yang mana meskipun ada pembawaan dari lahir, tapi aliran tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya lingkungan dan keluarga. Kemudian yang ketiga berasal dari alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dipengaruhi oleh faktor X maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mempengaruhi bagaimana akhlak tersebut berkembang. Kemudian soal yang ketiga, Allah adalah zat yang sempurna atau tidak membutuhkan makhluk. Mengapa harus berakhlak kepadanya? Sebutkan dan jelaskan. Baik, Allah adalah zat yang paling sempurna, maka dari itu tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Tetapi ada beberapa alasan mengapa kita harus bertakwa kepada Allah atau berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, Allah telah memberikan segalanya kepada kita, termasuk kesehatan, kekuatan, dan kesempurnaan fisik maupun mental. Kemudian yang ketiga, Allah telah menyediakan segala kebutuhan kita di dunia. Dan yang terakhir, Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba berakhlak kepada Allah. Dan ada beberapa macam akhlak yang dapat kita laksanakan terhadap Allah. Yang pertama yaitu bertakwa, yaitu menjauhi larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua ikhlas, yaitu menerima segala hal dan hanya mengharap kepada ridho Allah semata. Kemudian yang ketiga selalu bersyukur, yang mana selalu berterima kasih
atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bertaubat. Apabila kita melakukan kesalahan dan merasa kita salah, maka hendaknya kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang keempat, kenapa Rasul itu hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan juga menyempurnakan ilmu? Baik, ilmu dan akhlak itu memiliki kedudukan yang penting. Namun kedudukan akhlak di sini lebih penting daripada ilmu. Dan juga akhlak adalah pondasi utama dalam membentuk ilmu. Contohnya, ketika seseorang memiliki ilmu tetapi mereka tidak memiliki akhlak, akan ada beberapa mudarat yang akan mereka dapatkan. Contohnya, ketika mereka memiliki ilmu bagaimana cara menghasilkan uang, tetapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik tentang cara mengelola uang dengan baik, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menghasilkan uang. Contohnya dengan mencuri dan berkorupsi. Hal inilah yang menjadikan akhlak itu menjadi hal yang paling penting dan prioritas untuk dibenahi manusia, agar manusia itu memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu, baru mereka dapat menggunakan akhlak tersebut sebagai pondasi untuk memiliki ilmu yang baik juga. Kemudian yang pertanyaan terakhir, salah satu bentuk berakhlak kepada Rasulullah adalah bersolawat. Apa manfaat solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Baik, di sini memang betul bahwa Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling sempurna, tidak memiliki dosa dan selalu diampuni oleh Allah. Tetapi mengapa manusia harus selalu bersolawat kepadanya? Apakah ada manfaat yang akan Rasulullah dapatkan ketika kita bersolawat? Jawabannya tentu tidak. Rasulullah tidak akan menerima manfaat apapun dari solawat yang manusia berikan. Tetapi dengan solawat, Rasulullah dapat mengetahui siapa saja hamba yang memang ingin mendapatkan syafaat dari beliau, dan siapa saja hamba yang bertakwa kepada Allah dan juga mengikuti ajaran dengan ajaran Rasulullah. Oleh karena itu, dengan sholawat Rasulullah bisa mengetahui siapa saja hamba yang memang membutuhkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Terima kasih, semoga jawaban saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.